Wabarakatuh. Baik, di pertemuan ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang modeling ya. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana sejarah dari model atau 3D model ya, sejarah dari komputer grafis dan seterusnya sampai dengan rendering dan motion capture dan beberapa tools yang bisa digunakan untuk memodelkan 3D. Hari ini kita coba mengupas ya sedikit tentang esensi-esensi dalam memodelkan objek 3 dimensi. Baik, jadi pertama bahwa 3D modeling itu adalah proses mengembangkan matematika sebenarnya. Proses mengembangkan matematika matematis ya, model matematis yang direpresentasikan dari setiap 3 dimensi benda atau objek ya, atau makhluk hidup melalui perangkat lunak khusus ya. Jadi sebenarnya masing-masing titik dari 3D model itu dia punya eksis ya, punya eksis itu bahasa Indonesianya, sumbu ya, sumbu X, Y, dan Z. Dan itu masing-masing titik yang sebagaimana yang kita pelajari di matematika. Jadi ada posisi X-nya berapa, posisi Y-nya berapa, posisi Z-nya berapa. Kemudian masing titik-titik itu diinterpolasi ya, ditarik garis lurus, interpolasi linier ya. Seterusnya sehingga masing-masing titik itu menyambung dan membentuk sebuah objek 3D. Nah, produknya itu kita sebut dengan model 3 dimensi atau model 3D ya. Menampilkan 3D model itu dapat dilakukan melalui proses yang disebut dengan 3D rendering ya, atau digunakan dalam komputasi simulasi fenomena fisik ya, merender sebuah hasil 3D ya. Baik, nah model 3D ini mewakili objek 3D menggunakan koleksi poin dalam ruang yang nanti kita sebut dengan vertex ya. Masing-masing objek di dalam 3D itu punya titik-titik yang kemudian dikoneksikan dalam sebuah edge ya, atau garis lah ya, dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian dari titik yang lain itu kemudian membentuk sebuah permukaan minimal dengan 3 vertex atau 3 titik ya. Kemudian membentuk permukaan dan itu disambungkan dengan permukaan-permukaan lainnya sehingga dia menjadi objek 3 dimensi ya. Nah, jadi baik itu dihubungkan dengan geometri sepertiga ya, atau garis lurus atau kurva, permukaan melengkung dan lain sebagainya, menjadi sebuah kumpulan data, poin dan informasi lainnya. Jadi itu sebenarnya pada hakikatnya. Nah, ada 3 cara yang paling populer hari ini ya dalam membuat sebuah objek 3D. Ya. Yang pertama adalah menggunakan polygon modeling atau yang kita sebut dengan pemodelan primitif ya sebenarnya ya. Jadi teknik ini adalah modeling yang terdiri dari vertis atau titik yang kita sambungkan dari satu titik ke titik yang lain menjadi edge atau garis, sehingga jika disambungkan dengan edge lainnya dapat membentuk sebuah face ya, face atau bidang. Nah, face itu bisa dibentuk minimal dengan 3 vertex ya. Nah, bidang yang dibentuk oleh vertex, edge maupun face ini salah satunya adalah primitif objek yang juga termasuk dalam teknik pemodelan ini. Artinya nanti dalam memodelkan ini dia memanipulasi titik-titiknya itu atau kemudian memanipulasi garisnya sehingga titiknya bergeser, ataupun memanipulasi bidangnya atau face-nya ya, diperbesar, diperkecil, pakai segitiga atau pakai segi 4 dan seterusnya. Jadi ini yang kita sebut dengan pemodelan primitif atau polygonal modeling. Jadi ditarik-tarik nanti disesuaikan posisinya, baik posisi titiknya atau edge-nya, vertisnya, baik posisi edge-nya atau garisnya atau posisi bidangnya, sehingga dia membentuk sebuah objek 3 dimensi. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah curve modeling atau pemodelan kurva. Nah, sebagaimana kita tahu ya bahwa perbedaan mendasar antara polygon modeling dan kurva modeling adalah dari liuknya. Jadi kalau polygonal modeling itu bahasanya kita pakai interpolasi linier ya. Dia menarik dari satu titik ke titik yang lain dengan garis lurus. Sementara kurva masing-masing titiknya itu diberikan kebebasan untuk mengatur lengkungannya dengan yang namanya kurva Bezier. Ya, kalau Anda sering memodelkan di
2D misalkan pakai AI ataupun pakai Corel Draw dan lain sebagainya, itu Anda akan disuguhi dengan yang namanya kurva Bezier ya, semacam jungkit itu ya. Itu yang kita sebut dengan curve ya. Jadi itu sehingga kita bisa menentukan lengkungannya dia mengarah ke garis mana. Tentu dengan kurva modeling ini entitasnya akan semakin banyak ya. Kalau sebelumnya pakai polygon modeling mungkin masing-masing titik itu hanya dicatat sumbu XYZ-nya masing-masing, tapi kalau kurva modeling dia akan dicatat lengkungannya berdasarkan kurva Bezier-nya itu ya, sehingga satu titik itu berarti kan punya 3 identitas yang masing-masing mungkin nanti dikomputasi oleh model matematik 3 kali 3 sumbu begitu ya. Jadi berarti kan ada pengambatan sekitar 3 kali lipatnya ya daripada modeling polygon ya. Nah, modeling ini memanfaatkan kurva untuk membentuk sebuah bidang ya. Tidak ada yang namanya vertex dalam kurva, namun dapat membuat sebuah bidang dengan perhitungan matematis seperti implicit surface atau kita sebut dengan NURBS nanti ya. Jadi dia akan permukaannya itu akan dibentuk dengan gaya magnetik ya, masing-masing titiknya nanti ditarik garis lengkungnya seperti apa. Ya, kita akan pelajari itu nanti memodelkan dengan kurva seperti apa, memodelkan dengan permukaan NURBS seperti apa ya. Tapi pada hakikatnya kurva dan NURBS ini dalam satu bahasan ya, artinya pada komputasi matematika dan sebenarnya ini sama ya dengan gaya magnetik begitu. Baik. Kemudian yang ketiga ya, ini adalah digital sculpting ya, atau bahasa sederhananya adalah pemodelan memahat digital ya. Tentu berbeda dengan cara memahat patung misalkan ya, patung memahat yang manual ya. Nah, model memahat digital ini dia seperti lebih dekatnya kalau dalam dunia nyata menurut saya adalah seperti memodelkan pada malam ya, plastisin ya. Dia lebih kita bisa menarik bahasa Jawanya itu mengotot ya, ininya bagian ininya agak dipipihkan dan seterusnya ya. Ya, jadi modeling yang terbentuk dari hasil pahatan 3D ini memiliki tingkat kehalusan bidang tinggi sehingga dapat digunakan untuk membuat detail sebuah model ya. Nah, detail yang tinggi tersebut juga terdiri dari vertex, edge, dan face dalam jumlah besar. Jadi pada hakikatnya itu modeling dengan sculpting ini permukaannya hampir sama dengan polygon. Ya, interpolasinya ya, pakai garis lurus, kemudian pakai titik-titik vertex, edge, dan seterusnya itu. Jadi bukan menggunakan kurva. Kalau kurva beda. Kalau kurva kan masing-masing titik ada jungkat-jungkitnya. Tapi kalau yang ini, yang sculpting ini, permukaannya sama ya dengan polygon. Namun ketika dia dilakukan sculpting, maka tentu dia akan memecah banyak face ya, memecah bagian-bagian sehingga dia lebih halus. Tapi otomatis hasilnya pun mestinya nanti perlu dinormalisasi lagi, karena kalau tidak ya mungkin akan terlalu banyak face-nya yang berakibat akan memperbesar komputasi di dalam komputer, terutama di RAM-nya itu ya. Oke, jadi karena detail yang tinggi tadi. Nah, sehingga pada dasarnya juga bisa dikategorikan dalam polygonal modeling ya. Yang membedakan adalah proses pembuatan modelnya yang menggunakan alat digital itu. Tapi hakikatnya dari model itu jaring-jaringnya sama dengan polygonal modeling gitu ya. Jadi kita bisa minimal menggunakan 3 pendekatan. Pertama adalah cara primitif polygonal modeling dengan cara mengatur vertex, edge, dan face-nya. Yang kedua bisa dengan cara kurva yang mengatur titik-titik kemudian jungkat-jungkitnya ya, kelengkungannya dan sebagainya. Yang ketiga bisa menggunakan digital sculpting. Digital sculpting itu dengan memodelkan seperti plastisin ya, jadi menarik atau melengkungkan bagian-bagian dengan bundaran itu ya, yang bisa kita dekatkan terhadap permukaan objek begitu ya. Jadi 3 itu yang bisa kita lakukan untuk melakukan yang umum ya, kita bisa lakukan untuk
pendekatan modeling. Baik, kita lanjutkan. Ya, tahapan umum di dalam membuat model 3D bergerak, terutama atau 3D animation, itu paling tidak ada beberapa tahap. Ya. Yang pertama sendiri adalah modeling. Ya, di modeling ini adalah proses pembuatan model objek 3D di komputer. Model harus dibuat dengan detail sesuai dengan ukuran, skala, dan sketsa desain yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, setelah melakukan modeling dengan memilih salah, mungkin kombinasi dari 3 cara itu boleh, memilih juga boleh ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian setelah di modeling apa? Yang kedua adalah kita kasih teksturnya, yang kita sebut dengan texturing. Nah, pemberian warna dan material tekstur pada objek 3D ini yang telah dimodelkan sebelumnya, ya. Nah, pemberian ini akan mendefinisikan rupa atau jenis bahan dari objek tersebut. Misalkan ya kita mau memodelkan meja. Tentu pertama kita memodelkannya dulu objek mejanya, yang kedua adalah kita tempel tekstur. Maunya mejanya meja apa? Meja kayu misalkan. Maka tekstur kayu kita lekatkan kepada meja tersebut. Begitupun kalau teksturnya tekstur chrome misalkan atau apa namanya besi ya, maka kita butuh tekstur besi nih. Baik teksturnya itu diambil dari luar ataupun kita warnai ya sesuai dengan apa namanya proses pembuatan tekstur yang ada di 3D modeler. Ya, setelah itu kita tambahkan terhadap objek meja itu sehingga meja itu benar-benar seperti di dalam dunia nyata ya, dia berwarna kayu, berwarna apa namanya chrome ataupun warna lainnya. Ya, ketika dia dapat pantulan dia juga memantul seperti halnya objek-objek yang kita temui di dunia nyata. Nah, material atau tekstur ini dapat berupa foto atau gambar yang dibuat dengan aplikasi software 3D atau bisa juga dari luar ya, yang kita buat di Photoshop misalkan ya, kemudian kita impor, kemudian kita atur posisinya sesuai dengan objek yang kita akan beri tekstur itu. Nanti kita akan pelajari ini ya. Yang kita kenal mungkin dengan UV mapping, bagaimana cara membuat peta UV-nya, kemudian kita texturing, kemudian kita masukkan tekstur tadi ke objek yang bersangkutan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya setelah modeling dan texturing, sehingga objek itu sudah nampak seperti original, nampak seperti yang ada di dunia nyata. Yang ketiga adalah proses rigging, ya. Rigging ini sering digunakan untuk objek-objek yang natural. Maksud saya objek-objek yang hidup ya. Seperti manusia, kemudian mungkin tumbuhan gitu ya, hewan, atau juga bisa jadi benda mati yang berperilaku seperti manusia. Ya, seperti robotik atau mungkin juga apa ya? Hal-hal yang biasanya butuh kita gerakkan seperti halnya manusia. Ya, mungkin kalau di konstruksi itu ada kren, ada apa namanya alat berat, itu juga beberapa kan juga seperti halnya bergeraknya seperti halnya manusia ya. Oleh karena itu juga butuh di rigging meskipun itu bukan benda hidup ya. Nah, rigging di dalam 3D modeler ini adalah proses untuk membuat tulang ya, membuat tulang pada objek. Apa gunanya? Agar ketika kita menggerakkan nanti kita tidak butuh menggeser masing-masing vertex atau edge-nya. Ya, misalkan ketika kita mau membuat animasi berlari atau apa ya, seorang yang mengambil, maka yang kita gerakkan nanti tulangnya saja, tidak butuh semua bagian dari objek itu. Itulah butuhnya rigging ya. Jadi tahapan setelah modeling, texturing baru kita lakukan rigging untuk membuat tulangnya ya. Ingat, rigging diperuntukkan untuk objek-objek yang objek benda hidup ya, dan atau benda mati yang menyerupai benda hidup gerakannya ya, yang punya engsel dan seterusnya. Baru setelah itu dilakukan, proses keempat adalah lighting. Nah, lighting ini adalah proses pemberian cahaya pada model ya, sehingga diperoleh kesan visual yang realistis ya. Texturing yang bagus tanpa lighting yang bagus itu akan hambar, akan redup, akan nggak kelihatan bisa jadi ya. Nah, begitupun juga ya, tekstur yang jelek meskipun lightingnya bagus ya, maka permukaannya ya tidak bagus ya. Maka antara perpaduan lighting dan tekstur ini harus klop ya. Teksturnya bagus, pencahayaannya juga bagus, sehingga hasil ketika di render itu benar-benar seperti halnya di dunia nyata dan nampak realistis ke mata viewers ya.
Nah, di dalam konsep lighting ini, di dalam 3D modeler, ini adalah proses pemberian cahaya pada model sehingga diperoleh kesan visual yang realistis. Di sana juga akan nampak kedalaman ruangnya, objek 3D-nya itu, sehingga tidak nampak 2D ya, dia benar-benar nampak 3 dimensi, ada ruang kedalamannya di situ ya. Nah, maka dengan tanpa lighting ini objek 3D akan menjadi tidak menarik, tidak realistis ya. Nah, di dalam proses lighting di berbagai 3D modeler itu biasanya disediakan berbanyak model ya. Tidak hanya satu model lighting, satu lampu ya, ada banyak nanti. Ada yang modenya apa namanya? Natural lighting kayak cahaya matahari, kemudian ada cahaya bohlam ya, ada spot, lampu sorot itu, ada juga yang lampu hemi yang menyebar, gitu dan macam-macam. Nanti akan pelajari ini sehingga masing-masing apa namanya? Lampu itu akan memberikan efek yang berbeda ketika kita pakai untuk menyinari objek yang kita buat, gitu ya. Jadi itu perlu kita atur juga setelah proses rigging dan sebelum animasi. Dan yang terakhir adalah baru kita melakukan proses animation atau animasi. Nah, proses pembuatan animasi model 3D ini dapat berupa gerakan, ya, baik itu objek animasi model gerakan kameranya. Jadi bisa jadi dalam sebuah animasi itu tidak melulu objeknya yang digerakkan, bisa jadi kameranya. Ya, saya katakan bahwa banyak film ya membuat sebuah dramatisasi itu menggunakan gerakan kameranya, seperti halnya misalkan film Fast and Furious ya. Kita tahu kecepatan mobil yang bergerak dalam Fast and Furious itu tidak seperti yang kita lihat ya, dia bergerak biasa ya dalam kecepatan biasa, tapi karena dia dibentukkan oleh animasi ini ya, kamera yang bertabrakan begini, maka dia seakan-akan bergerak cepat ya. Karena dalam hukum fisika kan kalau kita gerakkan berlawanan begini ya, maka dia kecepatan jadi tambah ya. Kecepatannya mobilnya misalkan cuma 80 km per jam, kemudian kameranya ini didorong sebesar 50 km per jam, maka sebenarnya kan kita bisa melihat seakan-akan benda itu bergerak berapa? 130 ya, 130 km per jam. Jadi teknik-teknik semacam itu dan berbagai teknik sinematografi lainnya. Ya, jadi untuk lebih paham ya tentang bagaimana membuat animasi yang baik, tentu kita harus mempelajari lebih dalam tentang sinematografi juga, gitu ya. Ya, jadi mungkin di dalam ini kita akan menganimasikan yang sederhana dulu ya. Itu teknik-teknik yang yang advance, mestinya Anda bisa pelajari lebih lanjut bagaimana menganimasikan sesuatu itu dalam sinematografi ya. Oke. Ya, jadi itu ya 5 tahapan yang perlu yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah objek 3D itu bergerak ya. Modeling, texturing, kemudian rigging, lighting, dan terakhir adalah animasi. Nah, kalau dalam konteks game bahwa animasi ini tidak serumit membuat 3D animations ya. Nah, games hanya butuh potongan-potongan animasi yang kita sebut dengan behavior yang nantinya akan kita bawa atau kita gerakkan ketika kita panggil dalam game engine itu dalam situasi tertentu. Ya, misalkan ketika menendang, ketika mencet ini akan menendang, maka animasi menendang saja gitu ya. Ketika mencet ini melompat dan seterusnya. Jadi hanya butuh potongan-potongan animasi yang kemudian kita konfigurasi ya melalui sebuah program ya. Baik, kita lanjut. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama adalah polygon modeling ya. Nah, polygon modeling itu adalah pembentuk dasar bangunan 3 dimensi ya. Jadi polygon itu tidak selalu berbentuk bidang geometri, misalkan kubus, kerucut atau lainnya, tetapi juga penyusun bidang-bidang dalam objek ya. Jadi apa namanya? Membuat bangku, membuat kursi, membuat objek lainnya itu bisa kita lakukan dengan polygon modeling. Ya, jelas di sini terdiri ada panjangnya, ada lebarnya, ada kedalamannya, khususnya ya. Nah, di dalam polygon modeling itu paling tidak ada 4 bagian yang paling penting ya, yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan modeling nanti. Pertama adalah face atau bidang atau sisi ya, yang kita sebut dengan yang terlihat di situ seperti kalau di sini adalah segi 4 ya.
Jadi bidang atau permukaan, ya, permukaan kanan, kiri, atas, bawah itu kita sebut dengan face. Kemudian edge atau dalam matematik mungkin kita sebut dengan rusuk, ya. Jadi rusuk ini, rusuk sini, dan sini. Kalau di kubus ini kita punya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 edge, 12 garis tepi. Kemudian yang paling dasar itu adalah vertex atau point, ya, masing-masing titik. Kalau di dalam kubus ini ada 8 poin atau vertex, ya. Jadi nanti ketika kita memanipulasi menggunakan poligon, 3 bagian ini akan selalu kita gunakan. Kita akan memanipulasi face-nya, edge-nya, atau vertex-nya, ya. Ketika kita memanipulasi vertex, maka kita pilih vertex yang mana yang akan ditarik, yang mana akan ditunjuk, dilancipkan, dan seterusnya, ya. Begitupun ketika memanipulasi edge, mau dipendekkan, mau dipanjangkan, dan seterusnya, maka kita bisa pilih edge di objek tersebut. Nah, di masing-masing objek itu ada yang namanya origin point, ya, origin point yang biasanya berbentuk titik kuning yang ada di tengah, ya, terutama di dalam Blender. Itu adalah merupakan titik tengah yang menjadi acuan dalam memanipulasi 3D, ya. Terutama misalkan kita menggunakan modifier, mau membuat mirror, ya, mirror ke samping dan seterusnya, maka acuannya adalah titik tengah di origin itu. Oleh karena itu, mau merotasi dan sebagainya, maka acuannya adalah origin itu. Jadi kalau misalkan objek ini, handphone ini mau saya rotasi, kemudian origin point-nya saya pindah ke sini, maka dia akan begini, ya. Anchor-nya akan di sini. Begitu di tengah, maka dia akan berotasi begini. Ya, jadi origin point ini bagian penting di dalam objek 3D dan harus benar-benar sesuai dengan anchor yang ingin kita lakukan modifikasi, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada istilah mesh, ya, ada istilah mesh. Mesh itu adalah, ya, poligonal itu. Jadi struktur dari poligonal itu. Nah, ada tadi yang sudah saya jelaskan, origin point yang ada di tengah itu, ada vertex, ada edge, ada face. Ini kalau pada objek sphere, ya, objek bola, misalkan, maka face-nya ya seperti itu, ya. Kemudian edge-nya kalau kita preview menggunakan wireframe, maka kita akan terlihat masing-masing rusuknya semacam ini. Atau vertex-nya itulah titik-titik yang membentuk sebuah bola ini, ya. Origin point-nya biasanya kuning di bagian tengah itu. Nah, ada banyak istilah, ya, di dalam memodelkan. Ada banyak pendekatan juga, ya. Pendekatannya bisa menggunakan triangle, quad, dan n-cons. Nah, beberapa objek mungkin bisa lebih enak didekati dengan triangle, ya, atau segitiga. Misalkan objek-objek yang banyak lengkungannya, itu biasanya lebih bagus disusun oleh segitiga-segitiga yang ada. Kemudian yang kedua bisa menggunakan quad atau segi empat, ya, segi empat untuk objek-objek yang cenderung mojok atau bersudut, ya. Yang ketiga adalah n-cons, artinya dia bisa mempunyai edge atau titik banyak, ya. Oke. Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam mesh, ya, 3D modeler atau polygon. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, ya, ada 2 pendekatan dalam polygon ini. Pertama adalah direct mesh editing, yaitu mengedit berdasarkan vertex, edge, dan face-nya itu masing-masing titiknya digeser, kemudian rusuknya dipindah atau bidangnya itu dikecilkan, dibesarkan, semuanya itu adalah kita sebut dengan direct mesh editing, ya, pemodelan primitif. Atau yang kedua menggunakan sculpting atau model pemahat itu tadi yang saya katakan seperti malam itu. Nah, ini ya bisa kita bentuk dengan mendekatkan kuas bundarannya itu, ya, jadi didekatkan kepada objeknya, didorong, ditarik, dan seterusnya. Itu menggunakan teknik sculpting, ya. Itu bisa kita lakukan pada objek yang kita edit menggunakan pendekatan poligon, ya. Oke. Ya, kalau kita masuk ke Blender,
kita mau mengedit misalkan vertisnya atau edge-nya, maka kita pindah dulu itu modenya dari objek ke edit, ya. Kemudian baru kita geser, kita manipulasi titiknya, garisnya dan seterusnya, ya. Nah, ketika kita membuat mengedit itu ada 3 itu, ya. Jadi pindah ke vertex, edge sama face, ya. Jadi bisa kita pilih dari vertex itu ke edge, sehingga kita bisa menggunakan edge-nya. Kemudian bisa kita pindah juga ke face ketika kita mau memanipulasi face-nya, ya. Jadi 3 hal ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita mau memanipulasi bagian mananya, edge-nya, vertex-nya, atau face-nya, ya. Oke. Kemudian di dalam edit mode itu juga ada yang namanya limit selection. Nah, karena kita memodelkan 3D, maka bagian yang paling rumit pada hakikatnya adalah bagaimana kita bisa tahu masing-masing titik atau masing-masing permukaan objek itu di semua sisi, gitu ya. Oleh karena itu di situ ada yang namanya limit selection. Jadi ketika itu diklik, dia akan kelihatan berbagai objek atau berbagai rancangan atau edge, ya, yang ada di belakangnya. Sehingga begitu ketika itu diseleksi dan kita mau menseleksi edge atau vertex-nya yang di bagian belakang, itu bisa kita lakukan lewat layar depan, gitu ya. Nah, memang ketika ini dihidupkan harus hati-hati karena seringkali kita keliru, ya. Kita inginnya mengedit yang bagian depan, ternyata kena yang bagian belakang. Maka ketika dipindah, digeser, yang belakang ikut geser, ya. Nah, itu sering terjadi itu, terutama untuk yang beginner, ya, pemula, ya. Makanya itu harus hati-hati ketika Anda menghidupkan bagian itunya. Dan pastikan apa yang Anda seleksi itu tepat sesuai. Nanti biasanya kalau kita seleksi dia akan menjadi warna kuning, ya. Warna kuning, dan kita lihat apakah itu benar-benar bagian yang kita sesuai atau tidak. Karena seringkali kita memanipulasi depannya, begitu ya, ternyata di belakangnya ikut ketarik dan amburadul bagian belakangnya. Ya, karena tadi, nah, untuk menghindari itu bisa jadi Anda tidak perlu menghidupkan limit selection ini. Ya. Nah, hanya kita hidupkan ketika kita butuh menseleksi saja. Di bagian belakang mungkin disesuaikan dengan kondisi di depannya dan seterusnya, ya. Baik. Oke, lakukan eksperimen pada objek primitif dengan Blender kalian. Coba klik kanan untuk memilih bidang seleksi. Jadi kalau terutama yang Blender 2.78 ya, atau 7279 ke bawah itu biasanya untuk menseleksi itu klik kanan, ya. Tapi untuk yang 2.8 ke atas itu Anda bisa milih mau klik kanan atau klik kiri seperti halnya di Autodesk, ya. Jadi kalau yang lama biasanya klik kanan. Ya, ini contoh bagaimana membuat face. Jadi misalkan ada satu yang bolong mau kita kasih face begitu, ya, maka kita bisa seleksi vertis-vertis itu, ya. Vertis itu kemudian kita tekan F, maka dia akan membentuk sebuah bidang. Face itu bisa dibentuk minimal terdiri dari tiga vertex, ya. 3 vertex kita seleksi, kemudian kita tekan F, dia akan membentuk sebuah permukaan atau bidang, ya. Extrude atau apa istilahnya, mengodot atau membuat ruang baru itu bisa kita gunakan dengan E, ya. Entah itu vertex-nya, kalau vertex-nya yang mau di extrude, maka dia akan membuat sebuah garis baru, ya. Kalau edge-nya yang di extrude, maka dia akan menduplikat garisnya, ya, menduplikat garis, kemudian dia bisa kita tarik ke atas. Nah, kalau face-nya, maka dia akan menduplikat permukaan dan membuat ruang baru, begitu, ya. Kalau kita extrude, ya. Ada juga istilah edge loop, itu kita bisa menambah sebuah edge atau menambah sebuah garis untuk dalam sebuah lingkaran, begitu, ya, baik lingkaran ke begini, vertikal ataupun horizontal begini, melingkar ke dalam begini, ya. Kita bisa lakukan itu dengan Ctrl R, ya, untuk memanipulasi, menambah bagian lagi, kemudian biar kita bisa edit, gitu, ya. Atau yang versi baru, kita tinggal klik di bagian kiri itu ada yang namanya edge loop, ya. Anda bisa tekan itu, kemudian Anda letakkan mau ditambahkan garis di bagian mana, gitu, ya, untuk memanipulasi lebih lanjut.
membuat sudut baru lah ya. Oke. Kemudian jadi edge menu itu ada beberapa ya. Kontrolnya misalkan ada edge slide, ada edge loop, dan ada edge link. Kalau edge slide itu adalah dia akan memberikan menu menseleksi bagian edge loop itu ya, atau sebagian dari edge loop, dan bisa dipindah dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kalau edge loop, jika kalian punya edge yang diseleksi, maka pilihan ini akan melanjutkan ke garis berikutnya untuk menseleksi sisa edge loop-nya ya, sampai edge loop-nya itu berakhir ya, sampai habis. Kemudian yang terakhir adalah edge ring. Jika satu edge ini diseleksi menggunakan pilihan ini, maka secara paralel dia akan terseleksi juga ya. Jadi ada 3 pilihan ini yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan edge loop ya. Ya, untuk mendelete seperti apa ya, mau edge loop, mau vertex, mau face, mau ya edge dan vertex ya, kita bisa menggunakan shortcut X ya, X yang ada di keyboard, kita seleksi, kemudian nanti kita pilih apanya yang kita edge-nya, maka dia akan mendelete edge-nya. Kalau kita seleksi ketika delete menggunakan X, kita pilih vertex-nya, maka dia yang akan delete adalah titik-titiknya, begitupun face-nya dan seterusnya ya. Jadi delete di dalam Blender bisa menggunakan shortcut X ya. Nah, ini contohnya ya. Yang ini adalah merge ya. Misalkan tadi kalau delete di tengah itu, maka yang ketika kita mengklik di bagian tengah kemudian kita X, maka yang vertis misalkan ya kita delete, maka yang kehapus adalah ya vertex di tengah itu, otomatis dia bolong gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya merge ya. Merge itu untuk menggabungkan beberapa vertex ya, menggabungkan. Misalkan yang sebelah kiri itu ya, kita seleksi bagian 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan, kemudian kita mau merge jadi satu titik di tengah. Maka bisa kita seleksi bagiannya ya. Cara menseleksinya bisa kita menggunakan klik, kemudian pakai shift ya, masing-masing titiknya itu. Setelah itu kita tekan ALTM, baru dia ada pilihan di situ. At first, artinya at first adalah dia akan merging semua titik itu ke bagian pertama yang diseleksi tadi. Kalau at last dia akan menarik masing-masing titik itu ke bagian terakhir yang kita seleksi. Nah, kalau at center, maka dia akan mencari titik tengahnya di antara beberapa titik itu gitu ya, untuk di merging jadi satu ya. Misalkan ini ya, prosesnya yang pertama, kedua, sampai yang akhir itu. Ini proses merging dari 8 edge yang kita seleksi tentunya. Baik. Kemudian ada lagi menggabungkan objek. Nah, ini biasanya ketika kita selesai editing ya, kemudian kita ubah lagi menjadi object mode. Nah, kita bisa gabungkan beberapa objek jadi satu. Ya, apa gunanya? Misalkan kita mau membuat sebuah objek manusia ya. Tentu kalau mungkin sebagian orang merasa ribet ketika memodelkan semuanya satu-satu ya. Dari satu objek misalkan kemudian ditarik menjadi manusia. Ada beberapa yang tidak suka atau ribet. Maka kita bisa modelkan sendiri-sendiri, tangannya sendiri dan sebagainya. Kemudian kita merging bagian-bagian titiknya, baru atau bisa kita lakukan penggabungan dulu objek-objek tangannya dan sebagainya dengan melakukan Ctrl J. Ketika kita Ctrl J, maka objek itu dianggap sebagai satu objek. Ya, ketika kita memasuk lagi ke edit mode, maka semuanya bisa nyala, bisa kita lakukan modifikasi termasuk merger tadi. Ya. Nah, untuk memisahkannya bisa juga ya. Terlanjut bagian ini saya mau pisahkan sendiri, bisa. Ya, dengan menekan P kemudian loss apart. Ya. Ini kita lakukan pada kondisi edit mode. Biasanya diseleksi dulu mana yang mau dipisahkan, kemudian kita tekan P dan loss apart. Maka bagian yang kita seleksi itu akan pisah dari objek hidupnya. Begitu ya. Oke. Kemudian di modifier ada banyak yang bisa kita lakukan modifikasi. Misalkan multi threshold, ada juga di situ
particle effect, ada juga Mayer dan sebagainya ya. Jadi ini banyak hal yang bisa kita lakukan saya kira. Nah, di sini misalkan contohnya adalah multi resolution ya. Kita mau haluskan dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan multi resolution di sini. Nah, untuk percobaan yang bisa kita lakukan besok untuk memulai menggunakan modeling ini, mungkin kita akan coba dulu dengan modeling sederhana ya, polygon dulu. Boleh Anda coba pakai sculpting ya, tapi nanti ada sendiri bagian sculpting yang bisa kita coba. Kita bisa mulai dengan membuat sebuah objek-objek sederhana di sekitar kita. Misalkan adalah kursi atau apa namanya, kabinet ya, atau apa, lemari ya, lemari sederhana bisa kita lakukan. Kita tarik dari kubus misalkan, kita pecah. Nanti saya akan berikan kalian modulnya, step-stepnya bagaimana membuat kursi dan meja itu dan lemari ya, lemari itu. Kemudian kalau itu sudah bisa, Anda coba yang lebih detail misalkan ya, membuat karakter manusia yang low poly aja dulu. Jadi memodelkan orang misalkan dari objek kotak gitu ya. Nanti stepnya saya akan sertakan di praktikum. Kemudian Anda tarik ke atas, kemudian di extrude bagian ininya sampai membentuk kepala, bagian kakinya juga begitu, tangannya juga begitu. Anda bisa extrude dari beberapa face yang sudah ada. Jadi dari satu objek kotak atau kubus kita bisa pecah ya menggunakan edge loop. Dan misalkan jadi berapa itu 2 dulu, kemudian kita extrude sampai dia benar-benar menjadi objek manusia. Nah ini ini adalah pola dasar yang butuh Anda coba dahulu ya, untuk memastikan bahwa memodelkan objek yang sederhana menggunakan teknik polygon dan direct mesh editing Anda bisa lakukan. Setelah itu Anda bisa bereksplorasi lebih jauh, misalkan menggunakan sculpting ataupun menggunakan kurva. Nanti di bab-bab selanjutnya juga ada. Ya, baik. Kira-kira itu teknik modeling ya, dasar yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi ada 3 proses modeling paling tidak ya. Yang pertama adalah dengan polygonal modeling ya, dengan menarik vertexnya, edge-nya, face-nya dan seterusnya. Yang kedua bisa dengan sculpting ya, yang juga sebenarnya pada hakikatnya adalah direct mesh ya, dan bentuknya juga bentuk objeknya maksud saya juga terdiri dari edge, face dan vertex sebagaimana polygonal modeling. Cuman caranya aja yang berbeda. Dia tekniknya adalah untuk menempelkan kuasnya itu ya, untuk mengodot atau menarik atau mendorong dan sebagainya sehingga dia membentuk sebuah permukaan yang diinginkan. Baru yang ketiga kita menggunakan pendekatan kurva atau knobs, yaitu nanti ada bagian sendiri. Nah kurva biasanya masing-masing titiknya itu punya kurva Bezier yang bisa kita belokkan sehingga dia kalau untuk objek-objek yang belok dia lebih halus. Knobs itu objeknya dia akan membentuk kurva, tapi tekniknya dia modelnya adalah magnetik ya. Jadi hampir sama malah pendekatan yang polygon, tapi nanti objeknya tidak bersudut ya, dia akan membentuk sebuah kurva. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah modeling 3D ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.